Bayangin suasana pagi di Parit. Kabut tebal, udara dingin, dan suara drone FPV yang terus muter di atas kepala kayak nyamuk bertenaga roket. Di momen kayak gitu, 25 prajurit dari Brigada Mariner ke-38 Ukraina akhirnya keluar dari Parit dengan tangan terangkat tinggi. Bukan karena mereka nggak mau berjuang, tapi karena mereka tahu pilihan untuk tetap hidup cuma tinggal satu, menyerah. Yang bikin situasi ini makin dramatis, unit ini dulunya dipandang sebagai salah satu benteng pertahanan paling kuat di sektor itu. Tapi tekanan yang datang berlapis-lapis, suplai terputus, dan serangan yang nggak pernah berhenti akhirnya bikin mereka runtuh. Ini bukan sekedar kejadian kecil, tapi semacam sinyal besar bahwa garis depan Ukraina lagi ketetaran berat. Di saat unit-unit Ukraina makin kewalahan, Rusia malah menambal pasukan ke Pokrovsk. Tapi semuanya dilakukan dengan diam-diam, tanpa banyak sorotan media. Itulah pembuka dari serangkaian kejadian yang jauh lebih besar. Kalau kita lihat peta Donbas, ada bagian timur yang belakangan ini jadi jalur paling panas. Di sana, Ukraina lagi menghadapi fase yang menurut banyak analis adalah yang paling mematikan sejak perang dimulai. Kenapa? Karena Rusia bukan cuma menyerang satu titik saja, tapi mereka bikin pengepungan berlapis yang memotong jalur logistik pelan-pelan kayak ular yang melilit mangsanya. Ada 3 alasan utama kenapa Rusia begitu fokus di area ini. Militer, ekonomi, dan politik. Dari sisi militer, mereka ingin ngambil alih rute suplai penting menuju Kiev. Dari sisi ekonomi, Donbas dikenal punya industri besar, termasuk tambang yang bernilai strategis. Dan dari sisi politik, tekanan ini bisa memaksa Ukraina ke meja negosiasi dalam posisi lebih lemah. Sementara itu, hantaman artileri, drone FPV yang datang tanpa henti, dan bom udara FAB dipakai untuk membuka jalan bagi pasukan infanteri Rusia. Intinya, semua gerakan Rusia di sini bukan asal tabrak, tapi langkah-langkah terstruktur untuk mempersempit ruang gerak Ukraina. Kalau kita bahas Pokrovsk, cerita ini makin jelas. Kota industri ini sudah lama jadi jalur penghubung logistik penting yang menyalurkan suplai dari barat ke garis depan. Masalahnya, selama lebih dari setahun, Rusia melakukan pengepungan bertahap yang hampir nggak kelihatan dari kejauhan. Mereka pakai taktik unit kecil, berisi 3-5 orang, gerak diam-diam, memanfaatkan minimnya jumlah tentara Ukraina di garis parit. Dari jauh mungkin terkesan lambat, tapi ini justru yang bikin Ukraina sulit bertahan. Serangan artileri, drone, dan bom udara bikin barisan pertahanan rapuh sedikit demi sedikit. Rekaman terbaru bahkan menunjukkan tentara Ukraina kelihatan kewalahan menghadapi drone yang seakan muncul tanpa jeda. Sebagian pasukan terjebak tanpa suplai dan akhirnya menyerah. Yang lain mundur dengan kondisi kacau. Ini bukan sekedar kehilangan posisi, tapi hilangnya pijakan penting dalam sabuk pertahanan timur yang sangat Ukraina andalkan selama perang berlangsung. Tekanan fisik bisa ditahan, tapi tekanan mental punya batas. Itulah yang terlihat di beberapa rekaman tentara Ukraina yang marah-marah kepada pimpinan mereka di Kiev. Mereka merasa dikirim ke garis depan tanpa rencana matang, tanpa suplai cukup, bahkan tanpa jalur evakuasi. Bayangin, bertahan di posisi yang terus dihantam drone dan artileri, sementara evakuasi medis hampir mustahil, karena udara sudah dikuasai drone lawan. Akhirnya, banyak dari mereka merasa bertahan hanya berarti menunggu ajal. Di titik ini, moral pasukan jadi masalah besar. Ada unit elit yang biasanya jadi tumpuan, tapi bahkan mereka ikut tumbang karena tekanan bertubi-tubi. Cerita ini bukan untuk merendahkan perjuangan mereka, tapi kenyataan pahit yang menunjukkan betapa beratnya beban di garis depan Ukraina sekarang. Di beberapa titik, pilihan menyerah bukan dibuat karena lemah, tapi benar-benar tidak ada lagi jalan keluar. Kalau dulu Rusia dikenal dengan gaya perang brutal ala taktik Dagin waktu pertempuran Bakhmut, sekarang polanya berubah jauh lebih modern. Mereka mengandalkan unit kecil yang bergerak cepat pakai motor trail, ATV, truk tua, atau kendaraan ringan lainnya. Mereka bergerak lewat celah pertahanan sambil berlindung dalam kabut, lalu menyusup sedekat mungkin ke posisi Ukraina sebelum menyerang. Semuanya berkoordinasi dengan drone pengawas, UAV kamikaze, serangan artileri presisi, dan serbuan dari 3 arah. Dengan kata lain, mereka membuat zona maut yang bikin unit Ukraina sulit bergerak, apalagi membalas.
Strategi ini bukan asal nekat, tapi kombinasi dari teknologi drone modern dan fleksibilitas unit kecil. Bagi Ukraina, pola ini jauh lebih sulit dibaca dibanding gaya perang frontal. Dan itulah alasan kenapa tekanan di garis depan makin sulit mereka tangkis. Kecepatan dan fleksibilitas inilah yang mulai membuat banyak titik pertahanan Ukraina jebol. Setelah Pokrovsk lemah, perhatian beralih ke Mirnograd, kota industri lain yang jadi benteng penting Ukraina di tengah Donbas. Lokasinya strategis, infrastrukturnya padat, banyak bangunan bertingkat, dan ada jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota penting lain. Tapi tekanan di kota ini datang terlalu cepat. Satu pelaton lengkap dari Brigade Mariner ke-38 menyerah, mengaku ditinggalkan tanpa suplai maupun evakuasi. Di udara, Rusia menjatuhkan bom FAB-3000 yang meratakan gedung-gedung yang jadi titik tembak Ukraina. Pasukan garis depan kehilangan posisi unggulan. Sementara di darat, gelombang kedua pasukan Rusia masuk perlahan menggantikan unit terdepan untuk mempertahankan tekanan tanpa henti. Kekuatan kota ini sebagai benteng semakin menipis dan Ukraina kesulitan mempertahankan sektor kritis. Kejatuhan Mirnograd jelas bukan sekedar kota yang hilang, tapi juga hilangnya satu lapis lagi pertahanan yang selama ini mereka andalkan untuk menahan gerak maju Rusia. Kupiansk adalah kota logistik yang sangat penting. Dulunya tempat pertemuan jalur suplai yang menghubungkan timur dan utara Ukraina. Sekarang, kota ini makin terjepit oleh tekanan Rusia yang koordinatif. Drone intel Rusia mengunci posisi pasukan Ukraina sebelum artileri dan drone kamikaze dilepas secara berurutan. Ada laporan sekitar 20 tentara Ukraina tertangkap saat bersembunyi dekat sungai Oskil. Unit lain mulai menyerah setelah jalur suplai terputus. Yang lebih tragis, pasukan elit Ukraina mencoba menembus ulang lingkaran pengepungan untuk mengevakuasi ribuan tentara yang terjebak. Tapi mereka dihentikan oleh pasukan Rusia yang memakai drone untuk memburu mereka, bahkan saat mereka mengenakan jubah anti-termal. Dengan runtuhnya suplai, Kupiansk berubah menjadi semacam kuali maut, istilah yang biasa dipakai analis militer untuk pengepungan yang hampir tidak bisa ditembus. Situasi di kota ini jadi simbol bagaimana tekanan berlapis Rusia berdampak fatal. Naik ke utara, kita sampai di Vovchansk, kota kecil yang dulunya damai. Tapi begitu menjadi jalur masuk menuju pusat Kharkiv, kota ini berubah jadi puing. Serangan dari Rusia datang hampir tanpa henti, sementara Ukraina kehilangan kemampuan mempertahankan kota karena tekanan artileri dan drone. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penyerahan besar-besaran dari Brigade Infanteri ke-57 Ukraina, salah satu yang terbesar di sektor ini. Rekaman yang dirilis Rusia menunjukkan tentara Ukraina keluar dari ruang bawah tanah dengan kondisi kelelahan total dan banyak yang kehilangan perlengkapan. Kiev merespons dengan mengirim pasukan khusus untuk mencoba memulihkan situasi, tapi kerusakan terlalu besar. Kejatuhan Vovchansk sebenarnya adalah sinyal keras. Ukraina semakin kehilangan kendali atas pertahanan utara, dan kalau ini terus berlanjut, situasi di seluruh oblast Kharkiv bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Menurut beberapa analis, termasuk mantan perwira Amerika Stanislav Krapivnik, kondisi pasukan Ukraina kini berada di titik paling sulit sejak awal perang. Banyak yang digeser ke garis depan dengan pelatihan singkat, bahkan cuma 1 minggu, dan langsung harus menghadapi drone, bom FAB, dan artileri tanpa ampun. Rotasi tempur juga nggak ideal. Banyak prajurit baru menggantikan yang gugur atau kelelahan, tapi tanpa waktu untuk adaptasi. Di lapangan, Rusia terlihat punya keunggulan nyata dalam pengepungan, suplai yang stabil, dan taktik infiltrasi unit kecil. Kombinasi ini bikin Ukraina makin tersudut tanpa ruang untuk manuver. Negosiasi pun makin jauh dari jangkauan. Rusia berada di puncak momentum, sementara Ukraina masih berjuang mempertahankan energi, amunisi, dan stabilitas internal. Kata Krapivnik, pilihannya kini hanya menyerah atau tewas. Pernyataan yang bikin banyak pihak sadar betapa seriusnya kondisi yang sedang terjadi. Di saat garis depan lagi sulit-sulitnya, situasi internal Ukraina ikut memperparah keadaan. Sebuah skandal korupsi besar senilai $100 juta mengguncang pemerintahan Zelensky, sampai-sampai IMF turun tangan untuk meninjau ulang bantuan. Dari sisi politik internasional, dukungan Eropa mulai retak. Hungaria dan Slovakia kini berseberangan dengan kebijakan NATO terkait Ukraina. Bulgaria juga jadi variabel baru karena lebih dekat ke AS dalam isu minyak Rusia. Ketidaksamaan sikap di antara negara-negara Eropa bikin barisan dukungan terhadap Ukraina kelihatan goyah. Di dalam negeri, energi listrik sering terganggu karena serangan Rusia ke infrastruktur.
Semua hal ini bikin jalan menuju negosiasi semakin rumit. Para analis bilang kalau Ukraina ingin bertahan, mereka harus melewati musim dingin dan masuk ke April saat peluang baru mungkin muncul. Tapi melihat tantangannya, situasi ini jauh dari mudah. Kombinasi tekanan militer, politik, dan ekonomi membuat masa depan perang makin sulit ditebak.